Shalom. Seberapa kita yang merasakan sukacita daripada Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau memuji Dia, kita mau mempermuliakan bagi nama Dia. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk kita memulaikan ibadah kita, untuk bisa jemput saudara untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan yang dalam Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih buat setiap kasih kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Layakkan kami semua, ampuni dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Sehingga bila pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekedian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari bangkitkan setiap karuniakan dari Roh Kudus-Mu. Dewasakan, murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini. Pikiran membaros adanya roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Keluar. Ya Ratu Yesus berkuasa.
Urana lam sikral musik. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya saudara bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia mati, tetapi dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, bahkan menyediakan tempat buat kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Puji nama Tuhan. Baik, kita mau bersorak bagi nama Dia. Sejemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua suka ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua suka ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Pujian umum setibakan sampai di sini dan kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saja jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Kami percaya bahwa Engkau adalah hal yang baik dalam kehidupan kami. Lewati jalan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati jalan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Ya, Tuhan. Allah. Terima kasih buat segala kasih kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Saatnya kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, bahkan tangan-tangan yang tidak memberi karena tidak punya Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampu selalu mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, untuk menunjang akan pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Manakala kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu, ada kuasa kegelapan iblis setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh seadanya, roh kekikiran, roh pertimbangan. Saat ini kami mau sepakat, patahkan, tolak, kami tengking, kami hancurkan semua itu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Hiragana lawan raisi karena lause. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Pujian. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oleh kuasa yang dulu, sekarang hidupku bukan milikku lagi.
lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan mari saudara, kita siapkan tanah hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarkanlah firman itu dapat tertabur di tanah hati kita yang paling baik. Untuk itu saudara, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita mengenapi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku dengan penuh kasih. di dalamku, Melayani akan firman Tuhan. kebesaran-Mu. Ya Allah, sikranalasi. Oh haleluya, si paranalama sikranalasi. Terima kasih Bapa di sorga. Tiba saatnya pagi hari ini Tuhan, kami rindu sedang dengan firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Tuhan kuduskan kami semua, Tuhan ampuni dosa kami, dan biarlah kami bisa menangkap perkataan firman-Mu pagi hari ini bagi kehidupan kami semua Tuhan. Urapi hamba firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, dan biarlah berikan kami semua ketenangan untuk menikmati firman Allah. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh jahat mengganggu. Setiap roh orang kuat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti firman Allah. Kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar pergi darah tulis berkuasa. Ya dalam mesin. Sekali lagi ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap sedangkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Elohim, shalom. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei, kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga saudara kita masih bisa bersama-sama beribadah, walaupun secara online, tetapi kita percaya bahwa jarak, waktu, dan tempat tidak membatasi hadirat Tuhan
untuk mempertemukan saudara dan saya bisa bertemu dengan Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah dan bagi keluarga saya dimanapun berada, dan juga saudara-saudara yang rindu beribadah bersama-sama pagi hari ini, biarlah berkat firman Allah, berkat ibadah menjadi bagian hidup kita. Mari tidak perlambatan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama mau belajar firman Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Kidung Agung pasal yang keempat di dalam ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal yang keempat dalam ayat yang ke-8. Kalau kita sudah sama-sama menemukannya, kita akan baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutur. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengangkat satu tema khotbah, meningkat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah pernyataan Sulaiman kepada kekasihnya Sulamit yang merupakan tunangannya, di mana Sulamit adalah gambaran mempelai perempuan itu yang tidak lain berbicara gereja pengantin. Sementara Sulaiman adalah gambaran tentang mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pernyataan ini memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana posisi daripada Sulamit itu lebih tinggi daripada putri-putri Yerusalem. Siapakah putri-putri Yerusalem itu? Tidak lain berbicara tentang gereja yang bukan gereja pengantin. Matius 25 nanti dijelaskan bagaimana ada 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bijaksana berbicara tentang gereja pengantin yang telah ditebus oleh darah Yesus dalam 1 Petrus pertama 18 dan 19. Mereka memiliki firman Allah yang murni, yang hadir bagi hidup mereka. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 13, Galatia 5 ayat 25. Sementara putri-putri Yerusalem ini adalah gambaran tentang 5 anak darah yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak, yang tidak mempersiapkan segala sesuatu sampai mempelai laki-laki itu datang, yang berbicara tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Pagi hari ini saya percaya saudara, kita mau jemaat, mau supaya menjadi gereja pengantin yang dipersiapkan bersama dengan Tuhan untuk menikah bersama dengan Yesus. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal yang 5. Kalau kita lihat kebenaran Allah dalam Efesus pasal 5, di dalam ayat yang ke-27. Efesus pasal yang ke-5 dalam ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Kehidupan rohani jemaat harus meningkat sampai kepada kedewasaan penuh, sampai kepada akil balik. Karena hanya gereja pengantin yang sudah dewasa, yang sudah akil balik, akan dipersiapkan menikah bersama dengan Tuhan. Kapan itu terjadi saudara? Di tahun yang ketiga dalam kegerakan besar. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pada waktu penyempurnaan itu terjadi, maka kita akan disempurnakan secara roh, jiwa dan tubuh. Hidup rohani yang meningkat dalam Tuhan, di mana saudara gereja ujar akid bukan hanya pada fase dipertunangkan,
tetapi dipersiapkan menikah bersama dengan Tuhan. Gereja hujan awal hanya sampai pada fase dipertunangkan, 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Tetapi HJ pasal 2 ayat 9 sampai 10, gereja hujan akhir ini dipersiapkan menikah bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya untuk meningkat dalam Tuhan, ada beberapa hal yang penting untuk kita pelajari tentang gunung-gunung yang disampaikan Sulaiman kepada kekasihnya Sulamit di dalam ayat ini, yang berbicara saudara hidup rohani kita yang harus meningkat sampai saudara nanti akan dipersiapkan menjadi gereja pengantin yang siap menikah bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudara adalah Gunung Golgota. Gunung Golgota adalah tempat di mana Yesus disalibkan di atas Bukit Kalvari, nama lain Gunung Golgota itu. Dan di sana Yesus harus disalibkan selama waktu 6 jam. Dia harus menderita selama 6 jam karena ingin menebus kehidupan saudara saya. Pagi hari ini Tuhan mau supaya hidup kita penuh dengan pertobatan di dalam Tuhan. Dan pertobatan ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran 7 tingkatan iman dalam Kisah pasal yang kedua ayat 36 sampai 40 adalah berbicara tingkatan pertama sampai tingkatan 4. Mendengar, percaya dan terima Yesus. Yang kedua menyesal, bertobat, mengeluarkan buah pertobatan, Matius 3 ayat 8, dan dibaptis air dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal yang ketiga ayat 15 Tuhan Yesus katakan tentang hal baptisan air itu, lakukanlah semua hal ini untuk menggenapi kehendak Bapa di surga. Baptisan air adalah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, jika engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali dari air berbicara baptisan air, dilahirkan kembali dari roh berbicara baptisan Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan buah pertobatan Matius 3 ayat 8 sebelum kita menerima Yesus secara pribadi melalui baptisan air dan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus Tuhan. Yang kedua saudara, gunung yang kedua yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita adalah Gunung Libanon. Gunung Libanon ini berbicara tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Kita harus dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda pemakaian Tuhan dalam hidup kita waktu Roh Kudus dicurahkan bagi hidup kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Roma 8 ayat 9 bagian B katakan, dikala kita dipenuhkan Roh Kudus, kita adalah milik Kristus. Sehingga Roma pasal 8 katakan kita berlayak untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus perlu hadir bagi kehidupan kita. Karena pada waktu ada Roh Kudus dalam hidup kita, Kisah 1 ayat 8 katakan ada kuasa dalam hidup kita. Sehingga Matius 16 saudara, ada otoritas yang Tuhan berikan. Apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kita orakkan di bumi ini akan terorak, terlepas juga di surga. Kita berdoa hari ini bagi jemaat, bagi saudara yang mendengarkan khotbah hari ini dalam ibadah online. Jika saudara belum penuh Roh Kudus, buka hati saudara. Yang membaptis Roh Kudus dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita buka hati kita, Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan tidak pandang hina. Gunung yang ketiga adalah Gunung Amanah. Amanah artinya perjanjian. Saudara, perjanjian Tuhan, wahyu dan Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan gereja. Tuhan akan singkapkan firman-Nya di hari-hari yang terakhir ini. Dan ingat Bilangan 23 ayat 19, Allah yang berjanji bukan manusia, tapi Allah yang berjanji menepati janjinya. Di hari-hari yang terakhir ini, di dalam abad 21, kita melihat firman Allah sementara digenapi. Pandemi COVID-19 yang terjadi adalah salah satu kegenapan firman. Kita sudah berada pada materi yang keempat dalam Wahyu pasal yang ke-6, Matius pasal 24, Injil Lukas 21, dan salah satu materi yang keempat yang akan terjadi yaitu penyakit sampar. Gunung yang keempat yang harus kita hadirkan dalam hidup kita adalah Gunung Senir. Gunung Senir ini berbicara tentang anugerah-anugerah Roh Kudus. Kalau berbicara tentang anugerah itu sama dengan kasih karunia, pemberian Tuhan yang sifatnya cuma-cuma. Anugerah Roh Kudus akan diberikan bagi gereja
apa yang dinyatakan nubuatan dalam kitab Nabi Yoel. Dalam Yoel pasal 28 dan 29. Saatnya sekarang Roh Kudus akan dicurahkan, sehingga manifestasi Roh Kudus akan terjadi sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Anugerah Roh Kudus yang pertama berbicara karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Yang kedua, dari karunia Roh Kudus ini akan menentukan jawatan Tuhan. Dan jawatan Tuhan ini akan nampak sebentar di dalam kegerakan besar dalam Yesaya pasal 47. Efesus pasal 4 ayat 11. Ada 5 jawatan Tuhan yang akan nyatakan. Dan kemudian saudara, bagian ketiga anugerah Roh Kudus dalam Galatia 5, 22 dan 23 adalah mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Saudara, kita bukan hanya mengeluarkan buah pertobatan, Matius 3 ayat 8. Kita bukan hanya mengeluarkan buah-buah pelayanan itu, Matius pasal 5, 1 Korintus 15 ayat 18. Tetapi Tuhan mau pada hari ini, saudara, untuk kita juga mengeluarkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir adalah Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung yang paling tertinggi, diliputi dengan salju. Dan salju ini adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Salju ini adalah gambaran kekudusan Tuhan. Kapankah gereja akan mengalami, saudara, Gunung Hermon dalam hidupnya? Pada waktu, saudara, Tuhan mengangkat kehidupan gereja. Dalam Matius pasal 24 ayat 30 sampai 31. Jika sangkakala itu berbunyi, maka dari 4 penjuru Allah, orang-orang pilihan akan terangkat di awan-awan kemuliaan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 sampai ayat 6 dan ayat 14 dikatakan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 firman Tuhan katakan begini. Perempuan itu lari di padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14 katakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Saudara, gereja Tuhan akan diangkat di dalam awan kemuliaan Tuhan. Itu menjadi kerinduan bagi saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 34. Dari atas, kalau kita masih hidup dan keangkatan gereja terjadi, kita akan melihat orang-orang fasik yang masuk di zaman antikris itu akan mengalami penyiksaan. Saudara, gereja pengantin diangkat di awan kemuliaan Tuhan, baru terjadi zaman antikris itu. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang kedua, binatang yang keluar dari laut itu adalah berbicara antikris. Laut itu adalah gambaran dunia yang penuh dengan kefasikan. Itulah sebabnya pagi hari ini, saudara, mari kita tidak mau masuk ke zaman antikris itu, tetapi kita mau menerima kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Matius pasal yang ke-17, Injil Lukas pasal 9. Pada waktu Tuhan Yesus, Simon Petrus, Yakobus dan Andreas, mereka berada di atas gunung Hermon, dan Simon Petrus diberikan penglihatan oleh Tuhan. Sebuah statement yang disampaikan Simon Petrus berkata, betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Dunia ini adalah preventif. Di dunia ini kita seringkali harus mengeluarkan air mata. Di dunia ini kita mengalami banyak masalah tantangan, salib yang harus kita pikul. Tetapi saudara, sebentar Tuhan akan menyiapkan kemuliaan yang luar biasa bagi hidup kita. Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kita alami saat sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan gereja. Itulah sebabnya pagi hari ini mari persiapkan hidup kita. Kita mau menjadi gereja yang terus meningkat dalam Tuhan. Jangan hanya sampai basic, saudara. Sebab Tuhan mengancam dalam Matius 28, 19-20. Kita tidak boleh menjadi gereja yang mengandung, yang masih hidup di dalam hal dosa. Kita tidak boleh menjadi gereja yang menyusui, yang masih kanak-kanak rohani, 1 Korintus 3. Tetapi saudara, kita mau Matius 24 ayat 22. Kita menjadi gereja yang terpilih, yang akan dipersiapkan. Saudara akan dipersiapkan untuk menikah bersama dengan Tuhan. Sebab kami gembala-gembala sidang bukan gereja pengantin, tapi kami adalah sahabat dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13. Itulah sebabnya tugas kami, para hamba Tuhan dan gembala sidang, mempersiapkan jemaat untuk hidup rohani yang meningkat,
untuk akil balik dewasa dan dipersiapkan untuk menikah. Andai kata kematian pribadi itu terjadi, maka percayalah Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, sebab mereka akan berserat dan segala jerih dalam mereka, sebab segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Puji Tuhan, bila firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita pagi hari ini. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita semua berlutut. Kita membuka hati kita saudara, untuk kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Engkau alasan untuk kami hidup, Tuhan. Kami hidup pada hari ini hanya karena Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami banggakan. Mari pegang tangan kami, Tuhan. Pegang tangan kami, Yesus, supaya kami mampu berjalan dengan dunia ini. Hidup rohani kami meningkat dan dewasa dalam Tuhan, untuk kami dipersiapkan menerima hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Haleluya, Yesus. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang. Ya Ranalangsi. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bukan roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kekidian-Mu, bangkitkan kami Roh Kudus-Mu, dewasakan kita. Kalau ada taktik kau setelah penuh setan rujat tunggal, kami patahkan dalam nafas, keluar darah terus berbersihlah bersih. Urapi hamba hari ini, ampuni dosa kami, dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yang penuh Roh Kudus nyanyikan dalam roh. Wisnai, Wandrai Wisna, my Wodi Wisna, Wandrai Wisna, Wandrai Wisna, Winrai Wisna, my Wodi Wisna, Wandrai Wisna. Ya maranamu,
Ya marana lama sikrona, ya marana lamu, ya marana. Mari kita sembah Tuhan. Rana lama lama, simuruna lama lama si, ya marana lama lama, urana lamu, simuruna lama lama, sikrona si. Ya marana lama lama, sembah dia rana lama lama, simuruna lama lama, sikrana lama, ya rana lama sikrana lama, ya marana lama sikrana lama, ya marana lama sikrana lama, urana lama si, ya marana lama lama. Sikrona lama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau siapkan hidup kita untuk menaikkan doa siapa. Haleluya Yesus. Biar kami tidak menyerah dengan hidup ini Tuhan, sebab kami percaya kekuatan kami ada firman dan Roh Kudus yang Kau hadirkan bagi kami, yang memampukan kami Tuhan untuk hidup dan menjadi dewasa di dalam Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah jadi langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudara, kita tidak menyerah dengan hidup ini. Kita percaya janji Tuhan. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya ranala masikrana lamasi. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini, bahwa jangan pernah kami menyerah, sebab Engkau bersama dengan kehidupan kami. Terima kasih hari ini buat firman-Mu Tuhan, mengajarkan untuk hidup rohani kami harus meningkat. Sebab hidup kami di dunia ini preventif dan sementara Tuhan. Tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu di udara, roh jahat, iblis setan, roh orang kuat, roh teritorial yang coba mendorong kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Dalam nafas keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Urana lamsi kelamsi. Hamba berdoa Tuhan Yesus,
bagi sedang jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Hamba berdoa buat keluarga kami yang mengikuti juga ibadah online pagi hari ini, dan kami yang ada di tempat ibadah pastori ini. Tuhan, Engkau yang mengenal segala masalah persoalan kami. Mari Engkau bela dan berikan jalan keluar yang terbaik. Berikan kami semua kekuatan kesehatan. Mampukan kami Tuhan dalam mengiring melayani Tuhan. Berikan kami kerinduan yang mendalam Yesus, untuk kami mau selalu dekat dengan Engkau. Sehingga biarlah hidup kami bertumbuh di dalam Engkau. Roh Kudus, bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran-kebenaran-Mu yang lain, sehingga membuat kehidupan kami mengerti rencana-Mu, dan hidup kami akil balik dan jemaat-Mu Tuhan dipersiapkan sempurna dan menikah bersama dengan Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan, setan roh jahat yang coba mengganggu hidup jemaat-Mu, keluarga kami di mana saja yang menonton ibadah online ini, siapa saja yang menonton ibadah online ini, kami bersatu hati patahkan tolak hancurkan dalam nafas keluar darah tulis berkuasa. Urana lam sikam sing hamba berdoa Tuhan, yang sudah di dalam Engkau kuatkan iman pengharapannya, yang belum di dalam Engkau jamah Tuhan buka hatinya, sehingga bila Tuhan membuka hati menerima pertobatan di dalam Engkau, dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus, mengalami anugerah Roh Kudus, dan menjadi gereja yang sempurna, dipersiapkan menikah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan-Mu GKI yang ada di surga. Kemuliaan kuasa-Mu semakin dinyatakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Teristimewa kami berdoa buat pandemi COVID-19 yang terjadi Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, benteng kami semua dengan darah-Mu yang berkuasa firman Roh Kudus. Kami patahkan tolak segala virus corona yang coba mengganggu hidup kami semua. Kami patahkan tolak hancurkan dalam nafas keluar darah tulis berkuasa. Urana lam sikam sing, sterilkan tempat-tempat tinggal kami semua Tuhan. Kuduskan, sucikan, jauhkan daripada virus ini Bapa, sehingga kami semua aman, sehat dan kuat oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, mampukan Tuhan dalam mengendalikan roda pemerintahan, lebih khusus untuk pandemik ini, mulai dari presiden, para menteri, dan juga gubernur, para bupati, camat, dan kepala desa. Biarlah mampukan mereka Tuhan, tim Satgas COVID-19, mampukan mereka Bapa. Juga pihak keamanan TNI dan Polri, mampukan mereka menjalankan tugas dengan baik. Kalau ada di setan roh jahat yang coba mengganggu tugas mereka, yang coba mengganggu kehidupan mereka, dan juga para medis yang berada di garda depan, kami ikatkan Roh Kudus, kami patahkan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama terus luar darah tulis berkuasa. Urana lam sikam sing, apa yang kami butuhkan Engkau adakan. Berkati jasmani dan rohani kekuatan kesehatan, berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati keluarga kami dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis, dalam usaha, dalam kebun, dalam segala Tuhan Yesus, apa yang mereka kelola dalam nama Yesus Tuhan berkati semua, sehingga nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau sudah melawati dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengar doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
dosa ku timbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku jebak. Dia memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Ya Ranalam Sikranam Se, Engkau adalah Allah El Shaddai yang telah memberkati, menyertai ibadah kami pagi hari ini. Dan biarlah seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau bersama hidup kami, penyertaan perlindungan-Mu Tuhan terjadi. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadahkanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik siang hari ini hingga rekal fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadat ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom.